pelajarku, di video kali ini kita akan membahas FR kompetensi teknis P3 ke guru, bentuk soalnya SJT. Nah, ini adalah FR dari teman-teman yang udah mengikuti ujian P3 ke guru tahun 2024 kemarin yang tahap 1. Yang pertama, langsung aja ke soalnya. Jadi di sini yang ditanya FR dari mereka adalah upaya ketika kita menghadapi siswa yang ABK. Jadi ini benar-benar soal aslinya ya teman-teman ya. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Dalam rangka menghadapi siswa ABK atau siswa berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus yang sering mengalami gangguan pendengaran, upaya apa yang Anda lakukan? Pilihan jawabannya kalau yang A, mempertimbangkan penggunaan metode mengajar selain ceramah. Yang B, mendampingi siswa dengan gangguan pendengaran ringan mengeksplorasi berbagai stimulus. C, mendiskusikan hambatan belajar siswa dengan guru lain untuk mencari solusi. D, mencari tahu informasi tentang siswa dengan gangguan pendengaran ringan. Atau E, menginstruksikan siswa tersebut untuk duduk di bangku depan agar bisa mengikuti pembelajaran. Oke, kita lihat satu-satu. Kalau ada siswa yang sering mengalami gangguan pendengaran, berarti di sini ketika kita jawabannya yang E, menginstruksikan siswa tersebut untuk duduk di bangku depan. Kalau duduk di bangku depan, ini tidak ada yang bisa memastikan apakah dia bisa mengikuti belajarnya dengan maksimal. Karena intonasi atau suara pengajar, suara guru, pendidik, itu kan ada yang besar, ya kan? Ada yang kecil, memang suaranya kecil. Nah, kalau hanya mengatasi duduk di bangku depan dengan guru yang suaranya kecil, ini nggak mengatasi solusi gitu. Jadi nggak mengatasi solusi secara maksimal. Jadi kurang tepat kalau kita jawabannya yang E. Yang D, mencari tahu informasi tentang siswa dengan gangguan pendengaran ringan. Kalau yang kita cari tahu informasi tentang siswanya kurang tepat. Tetapi kalau kita mencari tahu tentang gangguan pendengaran ringan atau metode belajar yang cocok untuk siswa berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran itu baik. Tapi kalau cuma mencari tahu informasi tentang siswanya, ini solusi yang kurang tepat. Kemudian, kalau yang C, mendiskusikan hambatan belajar siswa dengan guru lain untuk mencarikan solusi, ini bisa jadi kalau memang kita nggak menemukan solusinya. Yang diupayakan atau yang diharapkan dari BKN yang membuat soal itu adalah ketika kita bisa memberikan solusinya. Kalau nggak ada, baru kita pilih mendiskusikan untuk mencarikan solusinya bersama-sama. Tapi kita lihat jawaban lain ya teman-teman. Mungkin ada jawaban yang kita bisa menemukan solusinya. Kalau yang B, mendampingi siswa dengan gangguan pendengaran ringan mengeksplorasi berbagai stimulus. Nah, kalau mendampingi siswa, ini bukan tugas untuk guru mata pelajaran. Jadi kalau tugasnya mendampingi siswa itu biasanya adalah guru BK atau wali kelas gitu ya. Jadi di sini kurang tepat karena tidak dijabarkan apakah kita guru mata pelajaran sekaligus wali kelasnya atau kita bahkan guru BK-nya yang punya wewenang dan punya kemampuan untuk mendampingi siswa tersebut mengeksplorasi berbagai stimulus. Kemudian ketika jawaban yang tepat itu adalah menjadi yang A. Karena apabila ada siswa berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran, maka yang kita ubah biar bisa diterima oleh semua siswa maupun yang berkebutuhan khusus ataupun yang umum, yaitu menggunakan metode mengajar selain dengan ceramah. Sehingga jawaban yang tepat yang poinnya 5 adalah yang A. Kemudian soal selanjutnya. Dalam menentukan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian
pembelajaran secara komprehensif oleh siswa, upaya yang Anda lakukan adalah teman-teman harus tahu kalau yang namanya alat evaluasi ini banyak ya teman-teman. Mulai dari proyek atau tes tertulis atau bahkan ulangan lisan itu juga bisa ya sebagai alat evaluasi. Tapi alat evaluasi yang cocok untuk mengukur pembelajaran secara komprehensif ini menyeluruh ya teman-teman. Jadi kita bisa menilai pencapaian pembelajaran secara menyeluruh, maka apa alat evaluasi yang tepat? Jika kita menggunakan tugas proyek ini tidak mengukur pencapaian pembelajaran secara menyeluruh. Karena biasanya kalau tugas proyek itu kan hanya beberapa CP saja atau hanya beberapa tujuan pembelajaran saja, tidak secara menyeluruh. Kalau yang B, melakukan observasi untuk meninjau tingkat kemampuan siswa, ini kurang tepat. Kalau yang namanya observasi, ini biasanya bukan alat evaluasi ya teman-teman ya. Kemudian yang C, mengumpulkan tugas portofolio. Nah ini yang lebih tepat. Jadi kalau tugas portofolio itu kita dapat menilai, mengukur pencapaian pembelajaran dari peserta didik secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Kalau tes tertulis udah jelas ini bukan alat evaluasi yang menyeluruh, sama seperti kuesioner. Kuesioner juga bukan sebagai alat evaluasi, tapi ini sebagai alat yang kita gunakan untuk mengukur kemampuan awal, atau dia bukan sebagai alat evaluasi ya teman-teman kalau kuesioner. Nah itu dia tadi contoh soal sesuai FR dari P3K Guru yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 1. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar teman-teman semuanya.